memang ini Lebaran yang boleh dikatakan menarik ya, meskipun sudah ada persiapan gitu untuk menyambut hal ini. Ada sebagian yang mengatakan kalau pakai istilah dari negara-negara Atlantik Utara itu ini musim semi ini. Lebaran yang sekaligus musim semi karena ada lompatan yang sangat besar terutama di bidang sebetulnya ekonomi sih ujung-ujungnya, tapi ada hal-hal yang lain. Jadi satu hal yang juga kita lihat itu bagaimana peranan desa di dalamnya, Gus. Jadi meskipun kita sambil bersilaturahmi dan sebagainya, mungkin perlu kita catat bahwa peluang-peluang seperti Lebaran saat ini mungkin kalau berjalan dengan dengan normal gitu, tahun depan mungkin akan semakin tinggi lagi gitu, sehingga hal-hal yang harus disiapkan juga akan semakin banyak. Ini contohnya bahwa ternyata hitungan tentang berapa jumlah dana yang beredar selama Lebaran itu kalau dilihat dari tahun ke tahun memang tidak pernah menurun. Tapi yang menarik ketika tidak pernah menurun itu kan selama 2 tahun yang lalu itu praktis boleh dikatakan yang datang ke desa-desa itu ya dananya. Meskipun kalau perkiraan dari Kementerian Desa jumlah dana yang masuk selama 2 kali Lebaran yang sebelumnya itu masih jauh lebih rendah daripada pada masa sebelum COVID di tahun 2019. Tapi kalau data dari Bank Indonesia pasca Lebaran itu menunjukkan memang selalu meningkat gitu. Selalu meningkat. Jadi ada jumlah dana yang meningkat dan kemudian kalau tahun ini ditambah lagi jumlah pemudik yang juga meningkat. Halo Gus. Ya Gus. Ya. Jadi jumlah dana yang masuk ke desa selama setiap kali Lebaran itu kita ketahui meningkat, dan kemudian kalau itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ternyata juga jauh lebih banyak juga dari tahun ke tahun. Jadi tidak pernah surut gitu Gus. Nah karena tidak pernah surut itu mestinya memang desa perlu menyiapkan diri sebelum Lebaran dan kemudian sekarang pasca Lebaran. Jadi kalau 2 tahun yang lalu selama pandemi masih sangat kuat itu kalau kita lihat perhitungan dari Kementerian Desa itu dana yang masuk selama Idul Fitri itu lebih banyak, terutama karena adanya dana-dana waktu itu ya. Bapak Presiden menyampaikan supaya seluruh BLT harus cair sebelum Lebaran ya. Mirip dengan seluruh honor harus cair sebelum Lebaran itu. Ya, jadi kalau kita lihat di persis sebelum COVID di 2019 itu jumlah uang yang keluar selama Lebaran itu 192 triliun se-Indonesia tentu saja. Kemudian pada masa COVID di tahun 2020 itu turun tinggal 109 triliun. Jadi turunnya sekitar 90 triliun itu. Nah,
Kenapa turunnya bisa 90 triliun? Udah pastilah itu karena ekonominya tidak jalan. Kemudian karena di dalamnya juga untungnya masih ada berbagai bantuan langsung tunai itu, sehingga menjadi 109 triliun. Tapi tahun lalu itu langsung naik ke 154 triliun. Nah, ini yang menarik adalah meskipun naik sampai katakanlah 40 triliun, hampir 40 triliun, itu jumlah pemudiknya justru turun. Jumlah pemudiknya nggak banyak amat gitu ya. Jadi kalau dilihat bahwa jumlah jumlah dananya itu meningkat selama COVID dari tahun 2020 ke tahun 2021, tapi jumlah pemudiknya tidak meningkat pesat. Dan itu artinya apa? Artinya ya berarti dana yang masuk ke desa selama Lebaran ya, di tahun lalu itu mestinya lebih banyak bersifat transfer daripada warganya masuk ke desa. Jadi di tahun 2020 itu 297.000 warga yang mudik. 297.000. Kalau yang sebelumnya itu perkiraannya sekitar 7 juta di tahun 2019. Jadi turunnya sangat drastis di tahun 297.000. Tapi kita ingat pada masa itu pasca Lebaran kemudian ada COVID varian Delta yang sangat mematikan. Jadi kalau dilihat seperti itu. Nah, tahun ini itu pemerintah sudah melakukan di tahun 2020 misalnya ya, Kementerian Desa melakukan survei kepada para kepala desa apakah sebaiknya perlu mudik atau tidak. Nah, tradisi survei menjelang Lebaran yang memang survei beneran ya, bukan survei silakan mengisi kalau mengatakan mau Lebaran atau enggak, kemudian mengisi pada aplikasi di kementerian gitu. Tapi ini survei yang memang datang ke lapangan. Jadi di tahun 2020 dilakukan Kementerian Desa. Waktu itu 88% dari kepala desa menyatakan sebaiknya tidak ada mudik. Dan itu salah satu ketika itu diamplifikasi dalam berbagai media massa menjadi salah satu penahan mudik di 2020. Nah, kemudian kemudian di 2021 itu Kementerian Perhubungan sudah mulai melakukan survei sebelum mudik. Nah, tahun ini coba bisa dibayangkan, tahun lalu realnya 297.000 pemudik. Tahun ini hasil survei sebelum Lebaran itu 85 juta yang berencana untuk mudik. Jadi lompatannya luar biasa. Sebetulnya begitu Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa pemudiknya itu melompat dari 297.000 ke 85 juta, itu kita dan desa sudah selayaknya bersiap-siap jauh lebih besar lagi, lebih meningkat lagi persiapannya, karena lompatannya itu terlalu tinggi untuk orang yang datang. Adapun jumlah dana yang diperkirakan meningkat itu tidak seperti lompatan pemudik. Jadi perkiraannya pada waktu itu sebelum mudik 2022 ini adalah 175 triliun. Dari 154 triliun tahun lalu menjadi 175 triliun. Artinya lompatannya hanya sekitar 20 triliun.
Bandingkan penurunan di tahun 2019 ke 2020 yang turun sampai hampir 90 triliun. Sekarang naik sedikit-sedikit cuman 20 triliun. Tapi jumlah pemudiknya itu naik sampai 80 juta lebih.